Shalom Jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama saya, Steve, dalam Battle News Minggu 22 Mei 2022. Sebelum kami menyampaikan info minggu ini, segenap tim Gembala mengucapkan syukur atas kehadiran Jemaat Tuhan dalam ibadah minggu ini. Berikut program online GBI Battle Kelapa Gading. Thanks God, It's Monday dapat jemaat saksikan di YouTube GBI Battle Kelapa Gading setiap hari Senin pukul 5 pagi. Pelita Hidup setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu pukul 5 pagi melalui YouTube channel GBI Battle Kelapa Gading. Doa Teduh setiap hari Rabu dan Jumat pukul 5 melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading. Doa Pagi GBI Battle Kelapa Gading, Kedoya, dan Bekasi setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Doa Malam setiap hari Jumat pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Mari jemaat Tuhan menyembah dan berdoa bersama-sama. Selanjutnya, jadwal ibadah kategorial GBI Battle Kelapa Gading. Ibadah Wanita Battle Indonesia setiap hari Rabu pukul 11 siang melalui aplikasi Zoom. Ibadah BSM Battle Senior Ministry setiap hari Kamis, kedua dan keempat tiap bulannya melalui aplikasi Zoom. Ibadah Battle Youth pada hari Jumat pukul 8 malam secara online melalui aplikasi Zoom. Ibadah Battle Teens digabung dalam ibadah umum setiap minggunya pukul 7.30 pagi. Ibadah Battle Kids secara online melalui YouTube channel GBI Battle. Selanjutnya, kami mengundang kepada seluruh jemaat Tuhan untuk hadir dalam ibadah onsite memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Akan diadakan pada hari Kamis 26 Mei 2022 pukul 7.30 pagi dengan tema Naik dalam Kemuliaan yang akan dilayani oleh Pendeta Julius Ishak Abraham. Ibadah Raya Onsite GBI Battle Kelapa Gading pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 7.30 pagi dengan tema Buah Roh dalam Kehidupan dilayani oleh PDP Ferry Septiadi. Telah hadir aplikasi terbaru mobile apps GBI Battle. Install melalui Google Play dan App Store. Setelah terinstall, jalankan aplikasi, lalu pilih satelit GBI Battle sesuai kota Anda. Masukkan username menggunakan nomor kartu anggota jemaat, dan password menggunakan tanggal lahir dengan format berikut. Lakukan verifikasi nomor telepon dengan OTP. Update data jemaat pada profil, edit untuk mengganti password. Banyak informasi dan fasilitas yang bisa Anda dapatkan dengan aplikasi ini. Download di Google Play dan App Store sekarang juga. Demikian Battle News minggu ini. Untuk info selengkapnya dapat saudara simak dalam aplikasi GBI Battle. Saya Steve, sampai jumpa, selamat berakhir pekan dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara sekalian, Salam. Saya berharap kita yang mengikuti ibadah hari ini selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada dan Dia tetap berkuasa dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati, memohon agar kita merasakan lawatan Roh Kudus. Dan hari ini kita mengalami Tuhan, dan kita yang mengikuti ibadah ini mendapatkan kekuatan dan pengharapan baru. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu walaupun melalui online. Bapa yang baik, kami berdoa dimanapun kami berada hari ini yang mengikuti ibadah secara online, biarlah lawatan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami masing-masing.
Kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada dan selalu menopang di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pelayan-pelayan-Mu yang ngambil bagian pada hari ini, tim PW, dan juga pembicara, dan juga semua yang turut terlibat dalam proses ibadah online ini. Biarlah Tuhan sertai, Tuhan pakai menjadi alat saluran berkat-Mu di dalam kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini ibadah kami Tuhan Yesus, dan kami siapkan hati kami dengan penuh ucapan syukur, dan kami siap diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Seberapa banyaknya percaya bahwa Tuhan kita baik. Boleh sama-sama bangkit berdiri di rumah masing-masing. Kita menyanyi puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan saudaraku. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sama-sama kita katakan saudara. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia hidup selama. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Pemusik memuji Tuhan. Sambutlah dia juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Mari yang percaya Tuhan sama-sama katakan. Nyanyi, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Dia baik dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku.
Betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Dari awalnya kebencian, betapa ku mengasihi-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan. Amin. Padamu kami menaruh segala pengharapan kami ya Tuhan. Kami yakin akan janji-Mu. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Kedua tanganmu saudara, katakan. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari angkat tangan kami. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Sembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku akan sembah kepujian. Berikan Tuhan kita, kami bersyukur, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Kami percaya Engkaulah Tuhan kami, Tuhan. Kami percaya hanya Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang lain yang layak kami sembah. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan.
saudaraku. Dimanapun engkau berada, angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Tuhan kita. Sebab Dia yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya Engkau segalanya yang kami rindukan ya Tuhan. Tiada yang lain yang kami harapkan, yang kami ingini Tuhan Yesus. Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Engkau hadir melawat kami. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Dengan kesungguhan katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya dalam hidupku. Amin. Ini pengakuan kami Yesus. Kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kami siap sambut firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom, puji Tuhan. Kita hidup di akhir zaman. Semakin hari Alkitab yang bilang, bukan semakin baik. Goncangan di dunia luar biasa. Tuhan bilang, aku akan menggoncangkan bumi, tapi bukan bumi saja, langit juga akan digoncangkan. Jadi setiap orang mesti mengerti dunia kita ini tidak lebih baik. Namun demikian kita jangan sedih, sebab Allah itu kekuatan yang luar biasa. Karena itu kita harus belajar bagaimana kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Dalam Filipi pasal 2 kita melihat firman Tuhan berkata begini. Perihal nasib orang, jalan hidup orang itu ya
tergantung kepada Allah dan manusia. Jangan berpikir nasibmu itu bergantung kepada Allah. Enggak. Jangan berpikir juga nasibmu bergantung kepada kepintaranmu, sekolahmu, usahamu, dagangmu. Tidak juga. Tapi kepada Allah dan manusia. Jadi saudara sekalian, kalau bergantung kepada diri manusia, itu kita tidak bergantung kepada Allah, itu kita akan ekstrim hidup di atas muka bumi ini. Bila kita tergantung pada diri kita, maka kita ini sekuat tenaga menjalankan usaha beragama supaya kita jadi baik, supaya bisa diterima oleh Tuhan. Mungkin kita menjadi orang yang ekstrim, melakukan hukum-hukum Alkitab, apa yang diperintahkan Tuhan secara ekstrim, dan mungkin kita menjadi orang yang membentuk diri kita menjadi front pembela agama. Itu orang yang ekstrim. Ya, sebaliknya bila kita berpikir bahwa nasib kita sepenuhnya bergantung kepada Allah, kita malas berusaha, tidak berusaha. Dan kalau kita nanti miskin melarat, itu mah kumaha Tuhan weh. Jadi manusia itu benar-benar menjadi kuat ya bila mana kita hidup di dalam kuat kuasa Tuhan. Lah kita ada di sini di bumi. Kita punya pekerjaan usaha, tapi kita betul-betul kuat kalau kita hidup di dalam kuat kuasa Tuhan. Filipi tadi berkata, kerjakanlah keselamatan. Jadi kita harus mengerjakan segala sesuatu, melakukan apa yang dikehendaki Allah. Tetapi dikatakan juga, karena Allah yang mengerjakannya di dalam kamu. Jadi kita harus bekerja, mengerjakan, mengusahakan keselamatan. Tetapi jangan lupa Allah yang mengerjakannya di dalam kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, kemampuan kita, kasih karunia Tuhan. Itu yang membuat kita. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 dikatakan di sana kesimpulannya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan menghendaki kita kuat. Tapi jangan ekstrim. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara-saudara, jadi bukan kekuatan kita sendiri, tetapi di dalam kuat kuasa Tuhan. Nah, bagaimana saudara bisa mengatur dalam hidupmu, dalam doamu, dalam hubungan pribadimu kepada Allah? Ini satu rahasia pribadi kita dengan Tuhan. Bukan soal agama Kristen, bukan. Dalam Alkitab manusia itu pendosa. Ya, next. Memberontak. Selanjutnya keturunannya menjadi jahat. Sehingga Allah menghapus manusia. Itu tertulis dalam Kejadian pasal 6. Ya, di mana kita melihat ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dilihat Tuhan, kecenderungan hati manusia itu membuat dosa semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Terus berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan dari atas muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, burung di udara,
sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Pernyataan yang menyedihkan sebab Tuhan akan menghapus manusia. Bahkan seluruh makhluk yang hidup bernapas terhapus, saudara sekalian, dengan air bah. Tetapi ada perkecualian. Perkecualian itu bukan karena kebaikan manusia. Perkecualian itu bukan karena dia suci, bukan. Kita melihat manusia pertama yang mendapat kasih karunia Tuhan. Pikirkan perkataan kasih karunia. Bahasa Indonesia lama, anugerah. Anugerah itu diberikan bukan karena kebaikan kita. Arti kata kasih karunia, kasih yang dikaruniakan, anugerah yang diberikan, itu artinya seorang yang sangat besar, rela menunduk untuk orang yang sangat kecil, bagaikan kaisar raja yang besar, merendahkan dirinya, menilik pengemis di jalan. Itu orang mendapat anugerah. Apa seorang pengemis kok sampai diperhatikan oleh raja? Siapa Anda, debu tanah, diperhatikan oleh Allah, Tuhan seru sekalian alam. Nah, saudara-saudara, manusia pertama mendapat anugerah, kita lihat next. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya minta catat betul perkataan itu, kasih karunia, anugerah. Bukan usaha, bukan kebaikan, bukan seperti orang beragama, bukan. Kasih anugerah, kasih karunia. Catat betul dalam hatimu untuk diturunkan kepada anak cucu buyut supaya mendapat kasih karunia Tuhan. Kita lihat bukan saja Nuh yang mendapat kasih karunia, tapi beberapa manusia lain yang menjadi hebat karena kasih karunia Tuhan itu antara lain Musa. Di Israel itu, bangsa Israel itu di Mesir sangat tertindas jadi budak. Tapi Musa itu menjadi pembebas Israel bukan karena dia baik, tapi karena kasih karunia Allah. Dicatat dalam Keluaran 33 ayat 7. Musa mendapat kasih karunia Allah. Jadi di antara sekian banyak orang, saudara harus memikirkan agar dirimu mendapat kasih karunia, bukan usaha agama, bukan rajin ke gereja. Tetapi oleh karena Anda takut akan Allah, sangat mengasihi Tuhan. Di rumah, di mana saja, sangat hormat kepada Tuhan. Senantiasa hatinya melekat kepada Tuhan. Sampai Tuhan memilih orang ini, aku beri kasih karunia. Nah, Daud juga mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Banyak orang hidup, tapi kemudian Tuhan berkata, aku memberikan kasih karunia kepada Daud, sehingga keluarganya dan kerajaannya akan kekal sampai selama-lamanya. Kisah Rasul 7 ayat 46 menyatakan tentang itu. Ya, Daud mendapat kasih karunia di mata Allah, dan ia memohon supaya diperkenankan mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Saking cintanya. Aku baca ketika dia mempersiapkan untuk mempersembahkan bagi pembangunan rumah Tuhan, maka dari harta miliknya sendiri, dia berikan 3.000 talenta emas.
Saya hitung 1 talenta 34 kilo kali 3.000, 102 ton. Saudara beli emas 102 gram ya. Siapa yang beli emas 102 kilo? Siapa yang beli emas 102 ton? Ini diberikan karena kasihnya akan Tuhan. Jadi Daud itu sangat mengasihi Tuhan. Bukan berarti orang sangat mengasihi Tuhan itu tidak berbuat dosa. Bisa aja berbuat dosa. Sudah lihat anakmu banyak kali, ya, kalau kau mengasihi anakmu, apa tidak berbuat salah? Banyak salah. Tapi anak kita itu mendapat kasih karunia di hadapanmu. Begitulah Daud mendapat kasih karunia di mata Tuhan, sehingga keluarga kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Dan dari Daud itulah turun sampai Yusuf dan Maria. Dari Yusuf dan Maria lahirlah Yesus. Sebelum mereka menikah, selagi mereka bertunangan, Roh Kudus memilih mereka. Ini dari keturunan Daud, sehingga kerajaannya kekal sampai selama-lamanya, karena dari keturunan Daud, itu kerajaan Allah melalui Yesus Kristus sampai kita hidup bersama Tuhan di surga. Itu pilihan karena kasih karunia. Ya, jadi saudara beragama baik, beragama Kristen baik, mentaati firman Tuhan baik. Tapi saya bukan bicara soal itu. Saya bicara soal orang pilihan Allah sehingga diberi kasih karunia di mata Tuhan. Bisakah saudara merasakan bahwa Anda menjadi orang yang dipilih, menjadi orang berkasih karunia? Tapi bukan saja Daud. Orang beriman tertentu itu juga mendapat kasih karunia sesuai dengan Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kasih karunia orang berdosa diselamatkan oleh Tuhan. Itu berarti kasih karunia. Boleh saya lihat tangan yang teracung? Siapa yang merasa dirinya suci? Yang tidak bisa berbuat dosa. Semua kita pendosa. Pendosa harus dihukum mati. Tapi kalau dia dihidupkan, itu namanya kasih karunia. Roma 6 ayat 23, upah dosa maut. Tapi kasih karunia Allah, hidup yang kekal. Nah, ada dua. Upah dosa maut, tapi kasih karunia Allah, hidup yang kekal. Nah, untuk itu kita mesti sadar kenapa maka kita disebut mendapat kasih karunia. Sebab kita bukan orang hebat, bukan orang baik. Siapa manusia itu di hadapan Allah? Dalam Yehezkiel pasal 2 ayat 1, ada sapaan manusia itu di hadapan Allah. Allah menyapa manusia itu bagaimana? Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdirilah, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Hai anak manusia. Itu bahasa aslinya Ben Ha Adama. Hei yang berasal dari tanah. Hei yang berasal dari debu tanah, dengar aku mau bicara kepadamu. Dalam kitab Yehezkiel terdapat lebih dari 90 kali ucapan Allah kepada Yehezkiel. Hai anak manusia. Artinya, hai anak tanah, hai anak debu,
menunjukkan siapa kita di hadapan Allah. Kita makhluk yang lemah. Siapa yang sekarang jadi pemimpin? Siapa yang jadi orang kaya? Siapa yang jadi orang hebat sekarang ini? Ben Ha-Adama itu berasal dari tanah. Dari kelemahan yang paling lemah. Sehingga harus hidup senantiasa bergantung penuh kepada Allah. Beberapa hari yang lalu meninggal dunia tua-tua dari Gereja Bethel Indonesia Jakarta Kelapa Gading, Bapak Hendro. Bagus. Dia bilang dalam 1-2 hari aku akan mendapat sukacita luar biasa. Dia ngomong sendiri. Perhatikan 2 hari, 1-2 hari aku dapat kasih karunia Allah yang besar. Jadi keluarganya pada kumpul semua, apa maksud papa ini? Lalu kemudian dia kongko bicara-bicara. Dia nonton TV. Sementara dia nonton TV, dia lihat juga. Dia kasih komen. Ya. Wah, ini kok jadi begini, kok ini kok begitu. Terus dia bilang, aku akan bertemu Tuhan nggak lama lagi. Sudah dia ngomong itu, dia diam di kursi itu. Lalu kemudian, di kursi nonton TV loh, langsung plek. Istrinya menangis, menggerung-gerung. Langsung telepon Om Julius, telepon Om Julius. Padahal saya sudah 8 bulan nggak ke Jakarta. Saudara-saudara, yang saya kagum orang kalau mau meninggal hidupnya suci di hadapan Tuhan, dikasih tahu sama Tuhan. Waktunya pun dikasih tahu. Hebat sekali. Nah, coba kita baca Pengkhotbah 12 ayat 7. Debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Debu itu adalah serbuk tanah. Terbang dia. Jadi kalau dia turun jatuh ke atas tanah, dia bergabung sama yang beku, itu namanya tanah. Bagian dari tanah itu namanya debu. Debu itu bagaimanapun hebatnya akan kembali menjadi tanah seperti semula. Tapi roh itu kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan kita ini tidak bisa hidup tanpa roh Allah. Begitu dicabut, selesai. Sebab dulu Tuhan menciptakan Adam itu, maka Allah menghembuskan napasnya, jadilah jadilah manusia, makhluk yang hidup. Jadi kalau Allah menghembus, hidup. Kalau Allah menarik, mati. Siapa kita itu? Cuman manusia itu terlalu sombong. Lupa semua. Dan lupanya itu keterlaluan. Itu sebabnya Tuhan kasih segala macam bencana, COVID. Itu untuk mengingatkan semua manusia. Hei manusia sadar. Hei Ben Ha-Adama, sadari dirimu. Sebab Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatanmu,
melainkan dengan rohku, firman Tuhan. Nah, saya coba ingin menyampaikan kalau orang beragama itu masih ada kekuatan kita. Tapi kalau orang mendapat kasih karunia Tuhan, siang, malam, pagi, dan petang dia merasa hidupnya ada dalam kasih karunia Tuhan. Pertambahan umur 1 hari saja. Bangun pagi, haleluya. Kasih karunia Tuhan masih melekat dalam hidupku. Kemudian kita lihat Allah itulah yang menjadi sumber segala kasih karunia. Itu nyata di dalam Yesus. Allah Bapa di sorga itu menyatakan kasih-Nya kepada manusia melalui Yesus. Itu dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Allah sumber segala kasih karunia. Jadi saudara hidup di atas muka bumi itu ingat-ingat. Saya 16 tahun masuk gereja. 16,5 tahun saya dibaptis. 17 tahun saya penuh dengan Roh Kudus. Sejak itu sampai hari ini. Jalan 82 tahun. Saya hidup dalam kasih karunia. Bukan agama Kristen. Saya menyampaikan ini supaya saudara siap-siap. Yesus sudah hampir datang. Supaya kita ini menjadi orang pilihan. 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Di sana dinyatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara boleh sekolah, saudara boleh berdagang apa saja. Saudara boleh jadi sarjana teologi, master or doctor of theology. Tapi saya ingin menyampaikan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi orang-orang yang sudah merasa cukup bertobat dalam nama Yesus. Sebab kalau kau sudah merasa cukup, itulah dosa yang paling besar di hadapan Tuhan. Sebab engkau tidak pernah mengharapkan kasih karunia Tuhan. Bersandar penuh. Bayangkan bangsa Israel itu adalah anak cucu Abraham, saudara sekalian, yang telah dilepaskan dari perbudakan di Mesir. 40 tahun di padang belantara. Oh, mengembara di atas padang pasir, saudara sekalian, penuh tantangan. Tapi akhirnya oleh kasih Tuhan, mereka masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, mencapai puncak kemuliaan di bawah pemerintahan Daud dan Salomo. Tapi kemudian Salomo itu melupakan kasih karunia Tuhan. Orang kalau sudah sukses itu bisa lupa diri. Ya. Sehingga sesudah Salomo anaknya itu berpaut menyembah berhala. 2 anaknya, satu Yahuda, satu mendirikan negara Israel penyembahan berhala. Dan sesudah itu bangsa Israel terbuang oleh karena pemujaan berhala, saudara sekalian. Keturunannya itu dalam pemerintahan Raja Ahab dan Ratu Isabel. Isabel itu dalam Alkitab. Wahyu berkata, perempuan sundel. Maksudnya bersundel, dia mencintai bukan saja Allah, tapi mencintai dewa-dewa kafir. Ya. Sebab itulah saudara sekalian, diserang oleh bangsa musuh dari timur. Orang-orang Babil datang
Babil itu sekarang bagian dari Irak. Dari Irak datang terus ke barat, nyerang bangsa Israel. Kemudian bukan saja menyerang, ditangkap, diboyong, dibawa pindah, jadikan budak. Bangsa yang tadinya begitu menjulang tinggi, sekarang terhempas, jatuh, karena melupakan kasih Tuhan. Lalu kemudian oleh kasih Tuhan, dalam pemerintahan Raja Cyrus dari Iran, Iranlah yang mengizinkan ya, bangsa Israel kembali ke Israel, ke Yerusalem lagi. Di sana saudara sekalian, mereka 70 tahun menjadi bangsa pecundang. Bangsa yang diarak dalam kemenangan dari hina dina di Mesir sampai puncaknya. Kembali terbuang 70 tahun menjadi bangsa pecundang. Hidup gelap. Namun dalam kegelapan itu sebuah bintang bercahaya. Itulah bintang Bethlehem, saudara-saudara. Sementara gembala menjaga domba-dombanya, tiba-tiba terang datang. Di tengah-tengah kegelapan terang datang. Lukas pasal 2 ayat 10-11. Ini pangkal. Lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini pangkal daripada kasih karunia diberikan secara cuma-cuma kepada manusia. Jadi Natal itu bukan pesta jasmani, bukan. Dalam kesederhanaan, lahir di kandang Bethlehem. Tidur dalam palungan tempat makan binatang. Saya mengingatkan ini. Kalau Natal biarlah saudara berlinang air mata. Bukan karena rok bagus, pakaian bagus, dapat hadiah dari suami atau dari anak, dari orang tua. Tapi hadiah terbesar adalah kasih karunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini kasih karunia Allah dinyatakan. Nah sekarang, saudara tahu hidup beragama ya. Sekarang saya bicara soal kasih karunia. Orang pilihan Allah. Nah kasih karunia itu ada bermacam-macam saudara kalian. Yang pertama ya next. Kasih karunia yang menyelamatkan. Orang berdosa diselamatkan. Itu kasih karunia yang luar biasa. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percayakan dia. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah kepada dunia. Bagi orang berdosa. Sampai mendapat hidup yang kekal. Ini tidak bisa kita bayangkan. Ini kasih karunia yang pertama. Tadi dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8-9. Ya. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Kalau hasil usahamu mentaati firman Allah, itu baik. Tapi pikirkan tentang kasih karunia Allah. Kasih karunia yang pertama adalah kasih yang menyelamatkan. Salvation.
Orang berdosa diselamatkan. Tapi kita mesti berjalan terus. Sesuai Yohanes 1 ayat 16, di situ dikatakan supaya kita terus berjalan. Kasih karunia yang lebih. Yang kedua adalah kasih karunia yang mengkuduskan. Kita tidak bisa kudus kalau bukan kasih karunia Tuhan. Enggak bisa. Daud dapat kasih karunia Tuhan. Enggak bisa kudus. Dia jatuh dalam perzinahan. Bini orang diambil. Tapi kalau kasih karunia itu, kita mempunyai seorang juru syafaat. Kalau kita mengaku dosa kita, Allah kita itu setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa kita dan dia memulihkan kita kembali. Itu yang dialami oleh Daud. Kita mesti maju terus. Kasih karunia yang kedua itu adalah kasih karunia yang mengkuduskan hidupnya. Biasanya orang Kristen berhenti sama yang pertama. Jarang yang memperhatikan soal kekudusan hidup. Kita hidup seperti orang dunia. Kita berdagang seperti orang dunia. Hati kita penuh dengan tipu muslihat. Di sana dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Kudus itu supaya saudara layak dipindahkan. Dunia ini penuh dengan kenajisan. Tapi selama kita hidup di dunia, kita harus mendapat kasih karunia supaya kita dikuduskan dan pantas untuk masuk surga. Satu proses pemindahan dari dunia ke dalam surga, ya kita mesti dikuduskan, ya itu merupakan kasih karunia, ya. Roh hati kita yang didiami oleh Roh Kudus itu mengerjakan kekudusan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita berkemenangan atas dunia, atas daging. Kalau saya lihat di dunia ini ya, di Indonesia, pengguguran kandungan itu paling banyak oleh anak remaja. 2 juta 1 tahun. Berapa? 2 juta. Masya Allah. Tidak bisa dia menahan hidupnya untuk tidak kudus. Anak remaja itu begitu hot sedikit saja, gandeng-gandengan. Cium-ciuman, lalu 3 bulan lagi sudah bunting-buntingan. Dan itu sudah sekalian yang menyebabkan kotor dunia kita. Kita menjadi anak daging, tidak bisa hidup berkemenangan. Itu baru. Saya lihat sudah sekalian hidup di dunia itu, kalau orang kaya, itu lain lagi dosanya. Lakinya, ya, dia bilang jajan lah. Itu perasaannya benar. Yang penting aku pelihara kasih makan anak istriku. Perkara aku jajan itu kan, pokoknya aku balik ke rumah. Waduh. Percabulan, persundelan dianggapnya jajan. Masya Allah. Jangan pernah ada dalam hidup orang yang mengharapkan surga seperti orang dunia. Nah, kalau istrinya tahu, istrinya sakit. Tapi kalau suami terus jajan, istri bilang, bukan lu aja bisa jajan, gua juga bisa. Timbullah Senang dan Tante Girang di mana-mana.
Supaya saudara sadar betul. Ini percabulan, persundalan dunia sudah terlalu muak. Alam lihat kejahatan manusia di atas muka bumi. Jangan bertanya kenapa COVID dibiarkan Tuhan. Sebab Tuhan mau supaya kita yang sudah berbuat dosa sadar. Tapi yang belum berbuat dosa terpelihara di dalam kekudusan. Kalau kita sudah demikian, kita meningkat lagi. Kita menerima kasih karunia tingkat 3. Itu saudara sekalian disebut kasih karunia yang memberi kemampuan berpikir. Serba mungkin. Jadi saudara jangan pikir orang pintar dari sekolahan. Itu terbatas sekali. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka kasih karunia memberi kemampuan berpikir serba mungkin. Possibility, thinking. Possible, I'm possible. Bukan dari Mary Liana di dalam TV. Tapi kemampuan yang dari Allah untuk berpikir. Sehingga seperti dalam Markus pasal 9. Dikatakan, saudara sekalian, kita bisa mendapat hikmat, akal budi, luar biasa. Seperti Keluaran 36 ayat 1 dan 2, Allah memilih Eliab untuk membentuk tabernakel, rumah sembahyang orang Yahudi zaman dulu. Pilihan Tuhan diberi kasih karunia. Pikirannya itu seperti pikiran malaikat. I'm possible. Bukan seperti ilmu jiwa. Inti kekuatannya manusia. Tapi kalau kasih karunia, inti kekuatannya dari Allah. Oleh karena Yesus dan dalam Roh Kudus, kita bisa menerima itu. Nah, ini, jadi kalau sudah lihat orang pintar, cerdas sekali itu jangan pikir dari sekolah tinggi ya. Itu dari kasih karunia Tuhan yang disebut roh hikmat, roh pengetahuan, dalam terjemahan lama disebut roh makrifat. Ini datang dari Roh Kudus. Karena Allah memilih kita dalam kasih karunia. Oh, nah kalau sudah kita selamat dalam Yesus, lalu kemudian kita masuk dalam tingkat 2, kekudusan. Ini kekudusan ini yang mendobrak segala sesuatu sehingga kita bisa menerima yang ketiga dan keempat. Kalau kita tidak bisa masuk dalam kekudusan, tidak sungguh-sungguh masuk dalam kekudusan, nggak bisa kita menerima kasih karunia yang hebat. Dan orang-orang yang sekarang merasa dirinya hebat, pintar, cukup. Dalam nama Yesus, aku minta kalian tersungkur di bawah kaki Tuhan. Harapkan kasih karunia Tuhan. Supaya memberi kemampuan berpikir serba mungkin, possibility thinking. Lebih daripada akal biasa. Lebih dari sekolah. Kita mendapat makrifat dari Allah. Dan akhirnya kasih karunia tingkat yang keempat. Kasih karunia yang memberi hidup berlimpah-limpah. Di dalam tanda ajaib dan mujizat. Hidupnya penuh tanda ajaib. Mau mati nggak bisa mati. Ya. Berapa kali saya mau mati. Tapi kasih karunia Allah hebat. Nggak jadi mati terus. Saya dulu umur 29 tahun. Dikatakan tidak bisa panjang umur karena mengandung sakit liver yang kronis dan akut. Pada waktu itulah saya berserah diri.
Karena saya pikir saya mesti mati. Saya berhenti pada tanggal 30 Desember 1968. Dari pekerjaan saya sebagai assistant accountant, saya berhenti dan menyerah diri kemana Tuhan utus saya mau pergi. Dan Dr. H.L. Senduk, Ketua Umum Gereja Bethel Indonesia pada waktu itu, lagi mencari seorang pendeta untuk jemaat di Tasikmalaya. Karena masalah-masalah yang mengalami GBI Tasikmalaya. Itu tiang itu ya, sampai kira-kira saudara di belakang saudara Willy itu gereja kita yang lama. Ibu yang berbaju biru silakan berdiri sebentar. Nah, barangkali gereja kita yang lama tuh ya yang merasa berbaju biru aja. Nah, itu dia. Jadi gereja kita tuh dari belakang itu ya sampai kepada ibu yang berbaju biru, tiangnya itu gereja kita yang mula-mula. Di bawah bukan di atas. Ya. Saya dikirim Tuhan sebab saya pikir saya mau mati. Jadi saya pikir kalau mau mati ya sudah, saya kerja. Apa pikiran saya? Bangun gereja sebanyak mungkin. Jadi kalau saya mati sudah diperhitungkan Tuhan apa yang saya buat bagi kemuliaannya. Tapi ketika saya berusia kira-kira 53 tahun, saya dapat mujizat. Saya periksa hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Semua ini lenyap, tidak ada. Orang yang diramalkan mesti mati dan siap untuk mati, bangun gereja sebanyak-banyaknya. Sebagian gereja saya serahkan kepada saudara Ruby Dirgantara untuk mengurus gereja kita di Jawa Tengah. Tapi kemudian dia berdiri sendiri. Tapi saya pikir ya sama aja lah. Yang penting dirawat dengan baik. Itu sebabnya ada gereja kita di Nias 5. Kapan-kapan saudara Swi akan putarkan gereja kita di Nias. Supaya kita semua tahu di ujung-ujung sana kita punya gereja. Ada 4 gedung besar kita bangun di Nias. Tapi ternyata saya tidak mati. Jadi kalau sudah tahu sudah harus mati, layani Tuhan. Pasti nggak bisa mati. Masa Tuhan mau rugi sendiri? Kalau kita mau melayani dia. Dia bilang, oh jangan dulu ini, jangan mati dulu. Dia melayani kita benar-benar. Itu sebabnya saya mendapat kasih karunia dari Tuhan. Pernah saya operasi empedu. Buang empedu. Itu kan soal remeh. Tapi kemudian batu empedunya loncat masuk ke dalam pankreas. Sehingga saya mau mati lagi. Jakarta itu rumah sakit di Kelapa Gading. Hebat. Gagal juga. Saya dibawa ke Singapura. Ya. Akhirnya saya mendapat kasih karunia sampai hari ini masih hidup. Berapa kali mau mati? Itu namanya kita hidup ya dalam kasih karunia yang limpah dengan tanda ajaib dan mujizat. Ulangi dari pertama. Nomor 1, kasih karunia yang menyelamatkan. Salvation. Saudara sudah mengalami. Tapi yang kedua, dalam nama Yesus saya mohon, saudara merindukan itu. Kasih karunia yang mengkuduskan hidup. Sebab ini pembuka jalan untuk menerima kasih karunia yang luar biasa. Ketiga, ini dia, pikirannya dirubah.
kasih karunia yang memberi kemampuan berpikir serba mungkin. Jadi dalam hati kita nggak ada yang nggak mungkin. Jadi kalau kita mendengar, susah lah ini, aduh gemesnya bukan main. Keselnya bukan main. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan ayat bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kita sampai kepada tahap yang demikian. Lalu yang keempat, kasih karunia memberi hidup limpah dengan tanda ajaib dan mujizat. Sign and miracles in your life. The whole life full with sign and miracle. Sepanjang hidup kita penuh dengan kasih karunia di mata Allah. Kalau kita hidup demikian, maka sudah sekalian, sebagai akhirnya, kita baca Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, bukan dalam kuatmu, tapi di dalam kekuatan kuasanya. Next, Efesus ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi nerima firman Allah ini jangan asal-asalan. Doa, selidikin, baca, buka concordance, buka kamus. Saya mau khotbah tentang kasih karunia. Seluruh ayat tentang kasih karunia, satu lembar penuh, full ayatnya. Saya baca satu-satu. Selidiki firman, pedang roh. Dan 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Bukan doa minta-minta berkat. Roh kita memuja Allah. Memuja bukan minta. Bukan minta itu, aduh. Pujalah Tuhan, takut akan Dia, sehingga Allah jatuh cinta kepadamu dan memilih engkau jadi orang yang menerima kasih karunia. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Kalau kau demikian, saudara sekalian, maka sesungguhnya hidupmu kuat di dalam Tuhan, dalam kasih karunia-Nya. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, puji Tuhan kita sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya hari ini kita semua diberikan kekuatan dan hari ini juga ada pertumbuhan rohani, bahkan hari ini menjadi kemenangan bagi kita bersama-sama. Mari kita akan akhiri ibadah ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah yang kami sudah lakukan, kiranya itu memberikan kekuatan bagi kami semua, bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari Engkau berikan pertumbuhan rohani dan apapun yang kami dengar melalui firman ini Tuhan bisa menguatkan kami. Kami berdoa bagi tim gembala kami, buat Om Julius, Pak Rubin dan Pak Swito bersama dengan keluarga. Berikan hikmat akal budi bagi mereka semua dan kiranya Engkau berikan kesehatan dan apapun dalam pelayanan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Berkat-Mu ada bagi kami semua, seluruh jemaat-Mu yang ikut ibadah pada hari ini. Berikan kekuatan, kesehatan yang prima, bahkan terobosan keuangan. Kalaupun ada masalah keluarga, Engkau berikan pemulihan yang terbaik bagi keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, dan diberkatilah pekerjaanmu. Marilah kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan menerima berkat dari Allah Bapa, kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua jemaat katakan amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.